Hola Mina. Video kali ini adalah lanjutan dari alur cerita One Punch Man versi 1 dan ini adalah episode 119. Sebelum masuk ke alur cerita hari ini, seperti biasa saya mau ngucapin terima kasih lagi buat teman-teman yang sudah support channel ini lewat Saweria. Izin saya bacakan satu persatu nama dan pesan dari kalian ya sebagai bentuk apresiasi. Pertama untuk hari ini datang dari Haris. Pesannya, penjelasannya mudah dipahami, rajin upload juga. Tetap semangat bang. Terima kasih ya supportnya, berkah selalu rezekinya. Terakhir dari geliajinda@gmail.com lagi. Pesannya, terima kasih. Kami menikmati karyamu bang. Terima kasih juga ya sudah nonton konten Animangatik dan juga selalu nyawer. Semoga sehat dan berkah selalu ya, amin. Oke, itu dia donatur kita hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sekarang kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Let's go. Beralih ke sebuah ekspedisi pengiriman paket, di mana di sana tempat Garo sedang bekerja paruh waktu. Pasukan Suiryu yang ditugaskan untuk menangkap Garo sudah tiba di sana dan mereka sedang memantau Garo. Pasukannya memberi laporan kepada Suiryu dengan berkata, "Kami sudah mengepung si pemburu pahlawan." Suiryu berkata, "Bagus, evakuasi semua warga sipil dulu. Jangan biarkan dia melihat kalian." Sementara Garo sendiri sedang mengangkat beberapa kardus paket sekaligus. Setelah itu, bos Garo berkata kepadanya, "Ini adalah barang terakhir. Ngomong-ngomong, kau benar-benar kuat ya. Kau melakukan beberapa pekerjaan hebat hari ini. Jadi aku akan memberikan sedikit bonus untukmu. Saat kita selesai, aku akan mentraktirmu apapun yang ingin kau makan. Bagaimana dengan daging? Hei, kenapa kau tidak berhenti dengan kerja paruh waktu dan bekerja penuh saja untukku? Aku sangat membutuhkan anak muda yang bekerja keras sepertimu." Tapi saat Garo baru menjawab tidak, tiba-tiba ada beberapa panah yang mengarah kepadanya dan langsung menghantamnya. Bosnya terlihat sangat panik. Serangan itu berasal dari pasukan Suiryu. Mereka berkata, "Kami mengenainya dengan panah pembius." Suiryu yang melihat itu berkata, "Tidak, itu tidak kena." Sementara bos Garo sangat panik. Dia bertanya, "Hei, siapa kalian ini?" Pasukan Suiryu berkata, "Kami adalah pahlawan Neo. Pria itu adalah penjahat ganas yang dicari. Tolong tinggalkan daerah ini." Sementara Garo sendiri ternyata menangkap semua anak panah yang mengarah kepadanya. Dia pun langsung membuangnya. Pasukan Suiryu berteriak, "Dia tidak jatuh. Neo Leader, entah kenapa orang ini masih bisa berdiri. Dia seharusnya tertidur seperti bayi." Setelah itu mereka semua maju sambil berteriak, "Mari kita hadapi dia." Sedangkan Suiryu berkata, "Ingin mencobanya ya? Baiklah, tapi jangan sampai terluka ya." Garo sendiri saat itu hanya diam dan pasukan Suiryu langsung maju serentak melompat menerjang Garo. Tapi Garo tidak panik dan dengan santainya menghajar mereka semua satu persatu hingga tumbang. Melihat itu, bos Garo langsung kabur dan berteriak, "Polisi! Pahlawan! Seseorang! Tolong!" Sementara Suiryu yang tadi bersembunyi mulai menunjukkan dirinya. Dia berkata, "Oi oi, padahal sudah kubilang jangan sampai terluka. Kau benar-benar kuat ya." Setelah itu Suiryu mendarat tepat di hadapan Garo sambil berkata, "Seorang mantan murid seniman bela diri Beng, yang merupakan teman lama kakekku Suicho. Kurasa rumor kalau kau memberikan perlawanan sulit kepada para pahlawan kelas S bukanlah omong kosong. Aku tidak akan semudah itu Garo. Aku Suiryu akan membawamu ke Neo." Dan lagi saat itu Garo hanya diam saja. Lalu Suiryu berkata di dalam hatinya, apakah dia benar-benar tidak merasakannya? Setelah itu Suiryu maju sambil berteriak, "Mari kita mulai." Suiryu langsung melancarkan tinjunya, tapi Garo berhasil menghindarinya. Lalu Suiryu melepaskan tendangan dan Garo bisa menghindarinya juga. Setelah itu dia melepaskan pukulan bertubi-tubi dan Garo masih bisa menghindarinya dengan cara menunduk. Kemudian Garo melepaskan tendangan menggunakan lututnya, tapi Suiryu masih bisa menghindarinya dan bahkan melepaskan dorongan menggunakan telapak tangannya. Garo pun terdorong. Hanya saja Garo langsung menggenggam kedua tangan Suiryu, lalu dia melepaskan tendangan telak ke dadanya hingga Suiryu terdorong. Tapi Suiryu masih bisa berdiri. Kemudian dia melempar mobil box yang berisi paket ke arah Garo sambil berkata, "Apa kau mulai bersemangat Garo?" Hanya saja Garo berhasil
berhasil menangkapnya dan menyimpan mobil box berisi paket itu dengan hati-hati. Tapi Suiryu bersiap melepaskan teknik bernama Meite Shin no Ken kepada mobil itu dari arah belakang. Garo yang melihatnya langsung berteriak, "Hei, jangan!" Tapi Suiryu tetap meninju mobil itu. Garo hanya bisa bersiaga sambil berkata, "Dasar bodoh." Mobil itu pun hancur berkeping-keping. Lalu Garo tiba-tiba muncul di hadapan Suiryu dari balik asap dan langsung menendang Suiryu. Tapi Suiryu masih bisa menghindarinya dengan cara melompat mundur ke belakang. Suiryu berkata, "Mengejutkan dan juga luar biasa. Kau bahkan belum menggunakan setengah dari kekuatanmu. Sepertinya berbahaya. Kurasa aku akan mencoba baju tempur ini." Setelah itu Suiryu mengaktifkan baju tempurnya. Kekuatan mulai mengalir dari seluruh tubuhnya. Lalu Suiryu menghilang dari hadapan Garo dan langsung menyerang Garo. Sayangnya Garo masih bisa menahan tinju ataupun tendangan dari Suiryu yang menggunakan kekuatan baju tempur itu. Kekuatan dan kecepatan Suiryu benar-benar meningkat drastis. Hanya saja Garo masih bisa mengimbanginya. Suiryu berkata, "Inikah kekuatan baju tempurnya? Ini sungguh gila." Orang ini mengamati kepalan tangan kosongku dan mulai menyamakan iramanya. Jika aku terlalu lama, aku akan mulai kelelahan. Kalau begitu, aku akan menguji ini juga. Fitur khusus yang hanya dipasang di dalam pakaian para Neo Leader. Tidak lama dari itu, Suiryu melepaskan pembatas armornya, lalu meninju wajah Garo dan terus melepaskan serangan cepat. Saat itu Garo masih bisa menghindarinya, walaupun sedikit kesulitan. Tapi karena kekuatan Suiryu meningkat sangat drastis setelah pelepasan pembatas, akhirnya Garo beberapa kali gagal menahan atau menghindari tinju Suiryu. Sementara Suiryu terus meningkatkan kecepatan serangannya dan berhasil mengenai Garo mulai dari wajahnya, lalu perutnya, sampai kakinya pun terkena serangan Suiryu. Seluruh sisi badannya benar-benar dibombardir oleh serangan Suiryu. Dan tidak sampai di situ saja, Suiryu terus melepaskan serangan-serangan cepatnya tanpa henti dan tanpa ampun. Garo benar-benar tidak bisa menghindarinya sekarang. Seluruh tubuhnya menjadi samsak bagi Suiryu. Tapi anehnya Suiryu saat itu panik karena dia ternyata tidak bisa berhenti menghajar Garo. Dia berkata, "Ini berlebihan, aku tidak bisa menghentikan seranganku." Suiryu terus berteriak berhenti, tapi serangan itu tidak pernah berhenti. Hingga di satu momen setelah Garo jatuh terhempas, Suiryu akhirnya bisa berhenti. Suiryu berkata, "Ini berhenti. Apakah ini rusak? Ini jauh lebih kuat daripada seni bela diri atau apapun. Kepercayaan diriku sedikit terluka, tapi ini buruk. Apakah aku berlebihan? Apakah dia masih hidup?" Setelah Suiryu mengatakan itu, Garo tiba-tiba bangkit lagi. Suiryu panik. Dia berkata, "Yang benar saja. Tunggu sebentar, aku tidak bisa bergerak." Tapi saat Garo akan kembali bertarung, tiba-tiba bosnya berteriak panik karena mobil box yang berisi paket-paketnya hancur total. Dia berkata, "Paket klien, tunggu, mobil mata pencaharianku. Apakah kalian sadar yang sudah kalian lakukan? Kalian harus tanggung jawab untuk ini." Suiryu berteriak, "Hei, kenapa kau kembali? Cepatlah lari. Orang ini sangat berbahaya." Mendengar itu, bos Garo berkata kepada Garo, "Kau ini hanya bocah paruh waktu. Kau hanyalah pembawa sial. Aku menyesal sudah mengajakmu untuk bekerja penuh denganku. Aku tidak peduli apakah dia penjahat yang dicari atau apapun itu. Ayo tangkap dia." Tapi setelah mendengar itu, Garo tiba-tiba melewati Suiryu dan pergi meninggalkannya begitu saja. Suiryu pun langsung melapor ke markas dengan berkata, "Ini pasukan Suiryu, kami sudah gagal." Seseorang dari markas berkata, "Neo Leader Suiryu, bagaimana pengalamanmu menggunakan baju tempur?" Suiryu menjawab, "Ya, itu bagus untuk memberi para amatir kekuatan yang baik. Tapi untuk keamanan, aku tidak yakin. Gerakanku menjadi jauh lebih kuat dari yang aku harapkan. Itu terlalu panas dan dengan cepat berhenti bekerja. Kau harus mengetahui trik untuk menggunakannya dengan benar. Itu bagus untuk peringkat yang lebih rendah. Tapi untuk peringkat yang lebih tinggi, itu bisa terasa membatasi." Setelah itu Suiryu menutup teleponnya, lalu dia duduk menatap langit sambil berkata, "Ada beberapa orang kuat di luar sana. Mungkin menjadi pahlawan tidak semudah itu. Kalau dipikir-pikir, aku terkejut menemukan orang itu di buku pegangan pahlawan. Mungkin aku akan melihatnya besok." Dan momen itu mengakhiri One Punch Man versi 1 episode 119 kali ini. Tomoni